Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Kelebihan Dirimu yang Tersembunyi. Ya teman-teman semuanya, terima kasih ya masih stay tune di channelku. Dan juga untuk teman-teman yang baru mampir di channelku, halo, salam kenal ya, aku Mia. Oke, seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu ya di sini. Seperti yang teman-teman tahu ya, kemarin 16 Mei itu lagi kita ngelewatin lunar eclipse in Scorpio ya. Jadi energi transformatifnya sangat besar ya, transformasinya sangat besar. Jadi kalau ibaratnya kalian lagi lemes-lemes gimana ya, tiba-tiba kesakitan yang dulu-dulu itu keluar semua ya, ini memang kita lagi ibaratnya lagi kena energinya dari Scorpio ini ya. Jadi untuk kalian juga yang berchart ya ada Scorpio ya, itu pasti juga akan berasa banget nih kalian ya. Jadi ya dinikmati saja ya. Oke, kita akan buat untuk file nomor 1, kelebihan dirimu yang tersembunyi. Ya, di sini ada you are not for everyone ya. Oke, mantap ya. Lucu ya gambarnya, aku suka. Untuk file nomor 2, kelebihan dirimu yang tersembunyi. Di sini ada fall into my arms ya. Ini untuk file nomor 2. File nomor 3, kelebihan dirimu yang tersembunyi. Child of the Cosmos. Oke ya. Ya, silahkan ya dipilih file 1, 2, dan 3. Aku ngerasanya kelebihan dirimu yang tersembunyi file 1, 2, dan 3 di sini berkumpul yang aku rasa orang-orang yang kalian nih kayak tipikal orang yang suka in tune with nature ya. Bener-bener sangat sensitif terkait tentang energi alam semesta. Tampaknya di sini kalau ada yang mau ada bencana atau apapun juga kalian bener-bener sensitif. Aku lihat tiba-tiba ada kayak perubahan cuaca, itu juga tampaknya sangat sensitif gitu kalian ya. Entah itu akhirnya tenggorok kalian kenapa-napa gitu ya, atau dari kulit, atau dari penciuman, dari 5 inderanya kalian itu aku rasa ada yang sangat sensitif. Aku ngerasanya ya. Aku ngerasa di sini kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi itu kalian banyak mendapatkan energi dari alam semesta, dan kalian tipikal orang yang suka grounding juga nih, mirip kayak aku kalian ya. Ada hal di diri kalian yang super sensitif. Aku ngerasa di sini tipikal orang-orang yang sebenarnya kalau udah grounding ya, udah grounded juga kalian stabil. Tapi kalau yang masih di perjalanan prosesnya gitu ya, pendewasaan, ibaratnya pembelajarannya masih belum selesai lah ya, masih belum banyak, itu kayak masih tahap-tahap, masih SMA, kuliah ya, masih kayak di bawah umur 30-an kayak gitu, masih rentan rentan kalian bisa ngerasa stabil yang aku ngerasa di sini, karena kalian memang lagi masih banyak di tempat pelajaran menurut aku ya. Oke, aku ngerasa di sini kalian kayak mendapatkan energi alam semesta. Oke, kita lanjut ya. File nomor 1. File nomor 1, kelebihan dirimu yang tersembunyi ya. You are not for everyone. Embrace your weakness, face your true north ya. Jadi kalian juga tahu ya sebenarnya north node yang sering aku pakai dadu ini, aku ngerasa di sini yang dimaksud true north-nya juga. Jadi sebenarnya tujuan hidup kalian tuh seperti apa gitu ya. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi file nomor 1, aku ngerasa di sini kalian tipikal orang yang sangat unik ya.
yang tadi aku udah bilang, entah itu akhirnya bakat spiritual kalian, entah itu ternyata udah di sini kan udah banyak ya yang berkumpul, jadi kemungkinan besar rising sign-nya juga macam-macam tentunya ya kan yang nonton videoku. Tapi aku rasa ada beberapa dari kalian juga udah diekspresikan dalam bentuk kalian berpenampilan sehari-hari, ada yang juga yang belum gitu. Yang tadi aku udah bilang ya, di sini kayak ada yang masih di perjalanan, ada yang udah udah grounding lah ya gitu, udah lebih stabil yang aku ngerasain. Jadi ada beberapa kelompok ya. Jadi aku ngerasanya kelebihan dirimu yang tersembunyi paling nomor 1, aku ngerasa uniqueness-nya kamu itu adalah memang bakatnya kamu gitu, kayak yang tadi ya. Mungkin ada beberapa dari kalian itu mirip-mirip kayak aku juga, ketika misalkan ada semacam something akan terjadi, indera kalian itu memang sangat sensitif gitu ya. Entah itu tenggorokan kalian, aku biasanya sangat sensitif dari tenggorokan, dan dulu mamaku juga hamil aku itu baru dia bermasalah, jadi kayak kayak bawaan aku dari bayi gitu. Jadi mamaku pas waktu udah ngelahirin aku, dan beneran aku juga seperti itu, jadi makanya nggak bisa minum air dingin kayak gitu-gitu, nggak bisa karena sangat sensitif tenggorokan. Dan aku juga nggak bisa makan pedas gitu ya, karena sangat sensitif dengan rasa-rasa. Jadi bahkan rasa yang sangat tawar pun, air putih pun bisa berasa buat aku. Jadi sangat sensitif yang aku rasa. Dan beberapa dari kalian juga ada yang mirip-mirip kayak aku di file nomor 1. Aku ngerasa kelebihan dirimu yang tersembunyi ini, dari kepekaanmu, sensitivitas kamu yang sangat tinggi ini, kamu tuh banyak bisa memberikan kayak semacam nge-sensing hal yang sebelum hal tersebut terjadi, atau kamu juga bisa kayak menangkap satu pola dari satu hal. Ibaratnya kalau kalian yang masih belum masih belum settle gitu ya, belum grounded juga, belum stabil, mungkin akan banyak kayak ini ya, kalau misalkan ada ujian pilihan ganda atau apa, suka bener padahal nggak belajar gitu ya. Memakai ibaratnya intuisi kalian sendiri untuk ya ABC yang mana, atau ya tiba-tiba nilainya dapat bagus kayak gitu. Jadi banyak kayak faktor luck yang terjadi sebenarnya yang aku ngerasa untuk file nomor 1. Dan di sini kayak ada kayak proses-proses, kalau kalian yang cowok-cowok lagi nonton di sini juga yang kayak suka pur-puran bola gitu ya, judi-judi bola jatuhnya kayak gitu, itu tiba-tiba bener yang kalian tebak. Kayak ada masa-masa yang kayak gitulah ya, di saat lagi baru mengenali apa yang sebenarnya tersembunyi kelebihan sesuatu di dalam diri kamu, entah itu bakat spiritual atau apapun. Aku ngerasanya kayak kalian baru bisa meraba, oh iya ya gitu ya, aku udah pernah nih gitu ya, aku nebak ini tuh benar gitu. Aku tiba-tiba bilang, wah bentar lagi hujan, bener. Ada beberapa dari kalian yang kayak tiba-tiba ngerasa kayaknya ada something wrong nih di orang ini, taunya bener. Jadi ada hal atau yang mungkin kalian bisa, indera penciuman kamu sangat tajam banget, yang aku udah pernah cerita juga di video-video sebelumnya ya. Aku bahkan bisa benar-benar bisa nyium ada something, kalau misalkan ada sesuatu yang kebakar tapi itu jauh kayak gitu. Orang-orang belum bisa nyium, aku udah nyium duluan. Atau bahkan orang-orang yang lagi mau menstruasi aja, ibaratnya 2 atau 3 hari sebelumnya aja aku bisa nyium gitu, ini kayaknya bakal mens nih, ada ini orang kayak gitu. Atau kamu juga ketemu sama orang yang jahat gitu ya, atau yang udah pernah juga kayak melakukan kejahatan atau gimana sih, baunya ada something wrong di dia. Jadi hidung kalian bisa kayak nyium bau, mungkin dia udah pernah melakukan suatu tindak kejahatan yang sangat parah banget, sampai akhirnya kalian bisa nyium bau anyir sendiri di
badannya dia. Jadi ada hal di diri kamu tuh yang strong banget dari 5 indera yang aku ngerasa ya. Di sini kalau bisa dilihat ya, orang yang mempunyai jubah yang besar sekali ya, dengan tangannya ada sparklingnya ya, kalau kalian bisa lihat. Dia itu berdiri di ujung ya, di ujung tebing. Jadi sebenarnya aku ngerasa kayak di keadaan bagaimanapun gitu ya, kalian tuh kayak di kehidupan kalian sering dikasihin kayak pengalaman yang nirmis sama sesuatu hal yang akan merugikan kamu atau membahayakan kamu. Tapi di saat itu terjadi gitu ya, entah itu akhirnya kalian hampir meninggal atau hampir celaka atau hampir apapun itu yang sangat merugikan diri kalian, malah kayak ngebangkitin atau nge-trigger bakat kalian sendiri atau kelebihan kalian sendiri. Jadi aku ngerasa tuh memang kesakitan dalam kehidupan kalian itu sebenarnya salah satu trigger yang bisa kayak nempak terus-terusan, kayak mancing kelebihan kalian itu yang tersembunyi biar keluar, yang aku rasain kayak gitu soalnya. Jadi ada beberapa yang aku ngerasa di pile nomor 1 seperti itu ya, karena di sini kayak tanda-tandanya memang harus dari yang kecil ya, yang aku ngerasain. Kayak misalkan yang para healer kayak gitu, yang mungkin yang pernah aku ceritain di videoku sebelumnya, yang tiba-tiba entah itu hewan, entah apa, semua makhluk hidup kayaknya yang sakit-sakit datang semua ke aku gitu kan. Aku harus nyembuhin, bahkan sampai yang udah sampai sebesar sekarang gitu ya, dengan umur yang udah lumayan banyak juga yang datang ke aku. Jadi akhirnya makin lama makin kayak terus dilatih untuk bisa menyembuhkan hal-hal yang sebelumnya kita nggak pernah temui kayak gitu. Jadi aku ngerasa kalian juga seperti itu. Jadi kalian kayak harus fight sendiri, harus ngerti sendiri, dan harus berdiri di tebing seperti ini sendiri. Jadi kayak nggak ada guru spiritual, nggak ada mentor, nggak ada orang yang bisa mengerti kamu tuh perjalanannya seperti apa. Beneran kamu sendiri yang harus ngadepin itu semua gitu ya, dengan keanehan yang kamu punya, yang menurut aku itu ya salah satu uniqueness kamu yang akhirnya jadi kelebihan diri kamu. Itu yang aku rasain pile nomor 1. Coba kita akan lebih menjelaskan lagi ya. Oke. Kelebihan dirimu yang tersembunyi pile nomor 1. Ya. Ananda ya di sini ya. Oke, ada Ananda. Langsung kan. Karena debu dikit langsung syuh gitu rasanya. Oke ya. Mungkin ada yang sangat sensitif hidung nih ya, mungkin jadi pertanda. Oke, lanjut ya. Di sini ada Ananda Mayima ya, the joy permitted mother. I am my own guru. I know the self that never changes ya. Never change ya. Jadi tadi aku udah bilang kan, kamu kayak harus belajar sendiri, harus kayak selalu nggak berjodoh dengan orang-orang yang mungkin orang lain bilang dia bisa ngerti tuh, nanti coba kamu tanya ke dia. Taunya takdirnya nggak melulu nggak bisa barengan aja kalian gitu, nggak bisa ketemu aja gitu. Jadi memang kayak kamu harus ngerti sendiri, harus bingung sendiri, harus keadaan yang nirmis kayak gini yang bisa membahayakan diri kamu sendiri. Aku ngerasanya tuh kayak gitu. Seperti yang kamu lihat sendiri di sini ya, dia third eye-nya dia kebuka sebenarnya dengan sebenarnya apa sih namanya sebutannya tuh kayak simbol di India ya,
di sini itu kenapa ada yang warnanya merah di ujung ini ya, karena di situ memang ibaratnya mata ketiga kita tuh di situ gitu ibaratnya. Dan aku ngerasa di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu itu memang apa ya, kesakitan menurut aku yang ada di dalam diri kamu, di dalam kehidupan kamu, cerita kamu sepanjang hidup itulah yang sebenarnya banyak membantu kamu tuh jadi mau nggak mau jadi keluar tuh kelebihannya. Tiba-tiba aku jadi inget scene kayak yang ada di superhero ya, superhero mana ya, Spider-Man atau apa ya, yang tadinya dia nggak ngeh tentang bakatnya dia, tapi ketika ada satu kejadian yang sangat wah mengguncang, yang mau nggak mau tiba-tiba dia harus keluarin kekuatannya dia, disitulah dia akhirnya terus meningkat ya kemampuannya. Dan di sini aku ngerasa di file nomor 1 juga sama, kelebihan dirimu yang tersembunyi. Aku ngerasa kamu itu bisa belajar banyak hal yang ada di dunia ini, otodidak. Entah itu akhirnya ada yang mungkin bermusik, ada yang mungkin juga udah tiba-tiba kamu ngerti tuh sejarah macam-macam, padahal kamu belum secara mungkin kamu masih SD, mungkin kamu masih SMP, tapi kamu udah tahu sejarah dunia tuh udah kayak apa gitu. Atau kamu tuh mungkin agak-agak beda sendiri ya. Tiba-tiba aku jadi inget scene aku pas waktu aku dulu SD aku teman-teman semua pada belajarnya yang buku-buku anak SD gitu. Tiba-tiba aku belajar Bhagavad Gita sendiri, belajar hal-hal yang aku udah nggak ngerti itu apa, agama aku juga bukan, tapi entah kenapa malah aku tenggelam di situ. Jadi mungkin kamu juga seperti itu. Jadi kamu itu selalu ngikutin north-nya kamu nih, true north-nya kamu. Jadi kamu selalu ngikutin di mana intuisi kamu jalan dan mengalir. Kamu di saat kamu mungkin harusnya lagi ujian matematika gitu ya, ujian bahasa Indonesia gitu, masih SD, masih SMP segala macam gitu, malah kamu belajarnya yang lain malahan. Dan kamu nggak punya guru untuk belajar, paling buku atau yang ibaratnya kamu tahu sendiri aja gitu. Yang aku ngerasain mirip, tiba-tiba aku jadi inget dulu yang SD itu. Iya, di saat yang lain lagi belajar matematika, belajar karawitan kayak gitu-gitu, aku malah baca bukunya Bhagavad Gita. Atau di saat aku jadi inget lagi satu SD, di saat yang lain disuruh untuk ngejelasin satu hal yang tentang kayak semacam harus ada dipresentasiin gitu. Orang-orang tuh presentasiinnya tuh kayak bagian tumbuhan kayak gitu-gitu, tapi aku sendiri malah beda sendiri gitu. Aku malah ngegambar roket di karton Manila gede banget, terus aku jelasin ya tuh bagian-bagian dari roket, padahal yang lainnya pada ngomongin hal yang bener-bener pelajaran anak SD. Aku udah pikirannya udah kemana sendiri gitu, dan itu emang benar gitu. Jadi aku ngerasa kamu juga, jadi kayak kamu tuh kayak ngikutin bukan pelajaran atau kurikulum yang ada di sekolah. Jadi kemungkinan besar kamu juga bisa bermasalah ya di sekolah karena kamu gak ngikutin standar yang ada, tapi kamu punya pengetahuan yang jauh lebih dalam daripada yang lain yang aku ngerasa di satu bidang gitu. Ada juga yang beberapa mungkin mirip kayak aku yang gini ya, dalam satu waktu mungkin deep knowledge-nya ke satu hal, tapi habis itu kayak harus rolling ke knowledge yang lain. Jadi kayak aku ngerasa banyak yang menderita karena mau nggak mau kamu harus ngikutin sistem yang terstruktur atau birokrasi yang ada, yang kamu juga ngerasa aduh ini seharusnya nggak kayak gini gitu. Ibaratnya kamu mau protes karena hati kamu nggak mau ngelakuin itu. Misalkan kamu kayak aku dulu SD, aku mau belajarnya tuh ya aku mau baca Bhagavad Gita deh, pada harus belajar matematika misalkan seperti itu. Tapi mau nggak mau sebagai bentuk kelulusan SD, kita harus nilainya nggak boleh merah kan untuk biar bisa naik kelas.
Makanya itu akhirnya mau gak mau harus kayak mengesampingkan apa yang menjadi kayak jalan di hati gitu. Ini juga yang aku rasain di PAL nomor 1. Jadi aku ngerasa banyak hal yang bisa kamu kayak semacam apa ya, pelajari secara otodidak tanpa harus ngeles, harus ketemu expertnya gitu. Aku ngerasa di sini kayak kamu menjadi apa ya, menjadi guru dari perkembangan diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu kayak udah tahu kamu harus belajar apa gitu. Walaupun mungkin dulu orang-orang di sekitar kamu ngelihatnya random gitu ya, kayak mungkin papa mama aku juga bingung gitu, ini anaknya kok beda sendiri gitu ya, yang lain baik-baik aja gitu kan, yang ini kok belajarnya tuh yang aneh-aneh, nggak fokus gitu ya. Mungkin kamu juga pernah di area yang seperti itu. Oke, aku akan coba lagi ya kelebihan dirimu yang tersembunyi PAL nomor 1. Kelebihan dirimu yang tersembunyi. Builder, pantesan ya, inovator kamu berarti ya. Your innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment. Jadi kamu memang kayak tipikal orang yang penuh dengan ide, penuh dengan apa ya, merealisasikan sesuatu hal bisa menjadi nyata dengan tangan kamu sendiri, dengan kemampuan kamu sendiri, yang aku ngerasa seperti itu. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu apa sih ibaratnya, kamu yang punya idenya, kamu yang bisa membuatnya. Orang lain ketika kamu suruh nih, misalnya kamu punya ide apa, mahat patung apa gitu ya, kamu udah kebayang gitu di kepala kamu seperti apa, kamu nyuruh ke orang lain untuk bikin, mereka nggak sanggup karena nggak mempunyai kayak pandangan yang jauh, sangat apa nih ya, sangat bagus gitu, sangat indah atau sangat menarik dengan apa yang ada di gambaran kamu sama yang ada di gambaran mereka gitu. Jadi ibaratnya kamu harus yang jadi turun tangan sendiri untuk membuat hal tersebut gitu ya, aku ngerasain. Entah itu akhirnya karya, entah itu akhirnya apapun yang ide menjadi kenyataan, yang kamu mungkin sekarang udah punya apa ya, gambarannya sendiri-sendiri ya. Mungkin entah itu akhirnya menggambar, entah itu ada bentuk seni, entah itu akhirnya kamu mempunyai planning apa, terus yang merealisasikan kamu planning itu harus kamu, apapun gitu ya aku rasain. Jadi kamu memang mau dipenuhi kayak semacam ide-ide yang luar biasa dan juga bisa merealisasikannya dalam bentuk kenyataan gitu. Aku ngeliat di sini teman-teman banyak yang kayak belajarnya ya emang dari buku ya, mirip kayak aku dulu ya. Mungkin pusing juga sih ya si papa mama ini anak kenapa gitu ya, segala macam, kok tiba-tiba beda sendiri gitu. Kakak-kakak aku, adik aku tuh semua baik-baik aja gitu ya, belajarnya ya normal-normal aja, ini kok malah dia bacanya tuh Bharata Yuda ya kan, Bhagavad Gita. Yang lain pada nulisnya paling nulis apa sih, nulis bahasa daerah gitu kali ya di papan tulis. Aku nulisnya malah nulis itu tulisan-tulisan kuno India ya, aksa apa tuh sebutannya tuh, Sanskerta ya, Sanskerta. Oke, lanjut. Kelebihan dirimu yang tersembunyi ya, untuk PAL nomor 1, gentleness ya, warnanya hijau juga di sini. Strength is gentle, true kindness has wing, love in action endures. Jadi di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu memang mempunyai kayak semacam apa ya, apapun yang kamu lakukan, seberat apapun, kamu akan tetap selalu dengan kelembutan, dengan kasih sayang ya, dalam apa nih, mengekspresikan apapun yang kamu rasakan gitu ya. Ketika kamu juga kamu tuh tipikal orang yang memancarkan cinta menurut aku
yang mungkin kamu udah terbiasa gitu ya jadi orang yang disalahpahami dulu gitu, jadi orang yang ibaratnya struggling sendiri, tapi dengan sensitivitasnya kamu terhadap makhluk hidup itu malah jadi poin plus buat kamu. Di sini bisa kelihatan kan ya, dia tuh megang hewan di tangannya, 2 hewan, dan salah satunya itu ada di tengah dan dia tetap ada di situ, ibaratnya kayak dengan leluasanya memang nyaman untuk di situ ya, tanpa harus dicengkram ibaratnya kayak gitu kan ya. Jadi aku ngelihatnya memang kelebihan dirimu yang tersembunyi, semua makhluk hidup ngerasa nyaman sama kamu. Aku ngerasa kamu tipikal orang yang sangat nurture ke orang lain ya, ke hewan, ke tumbuhan ya, kayak bener-bener kayak nyatu sama alam yang tadi aku udah bilang untuk file selection di depan ya. Aku ngerasa kamu itu kayak satu frekuensi gitu. Mungkin kamu tipikal kayak aku juga yang ketika ngelihat ada hewan disiksa atau apa itu nggak bisa. Mungkin kamu juga nggak bisa yang tiap kali ada hewan kurban ya digituin lah ya, kamu juga nggak tega ngelihatnya gitu ya, nggak bisa kayak ada kesakitan yang kamu bisa rasakan ketika melihat makhluk hidup yang lain juga kesakitan. Jadi aku ngerasa tuh sensitivitas diri kamu itu luar biasa menurut aku ya, karena beberapa dari kalian yang tadi aku udah bilang memang ada expert di satu bidang ya. Mungkin ada beberapa yang aku rasa kayak punya semacam expertise yang khusus untuk ke hewan gitu ya. Entah itu akhirnya kalian mungkin pernah nonton Dog Whisper ya, yang dia juga berbakat untuk ibaratnya bisa mengerti gitu apa yang dimaksud dari hewan tersebut gitu ya, yang aku ngerasa ya anjing gitu kan, yang aku ngelihat di situ. Jadi kayak ada hal yang gak mampu untuk orang lain bisa ngerti itu kenapa itu anjing, tapi Dog Whispernya itu bisa ngerti nih, oh dia emang lagi sakit, oh dia memang lagi stres ini, dia bisa mengerti dengan bahasa atau apa nih ya, selama ini dia belajarnya ke sesama hewan itu tuh seperti apa, dia juga belajarnya kayak semacam otodidak dengan ya cuma by experience aja gitu. Dan di sini aku ngerasa kelebihan dirimu yang tersembunyi itu ya, ada yang kayak connected with animal juga di sini, yang aku ngerasa memang tiba-tiba ngerasa ada yang aneh nih, kalau misalkan tiba-tiba anjing misalnya buntutnya itu tiba-tiba yang biasanya kibas-kibas ke atas tiba-tiba ke bawah, itu tiba-tiba mungkin ada something kayak gitu. Jadi kayak ada hal yang dari bahasa tubuh atau dari hal-hal yang lain bisa kelihatan gelagatnya gitu ya, yang mungkin orang lain nggak bisa ngerti artinya itu apa, tapi kamu bisa ngerti. Yang aku rasain kayak gitu karena kamu benar-benar kayak bisa incun ya dengan berbagai macam makhluk hidup yang aku rasain. Oke, kemudian kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu tipikal orang yang juga bisa menghibur menurut aku ya, menghibur orang-orang yang sedih. Karena tadi aku udah bilang kayak tipikal orang yang cukup sensitif hati kamu tuh. Jadi ketika kamu ngelihat orang lain sedih segala macam gitu, bawaannya pasti kayak otomatis mau menghibur gitu. Bahkan mungkin kamu suka jadiin diri kamu kayak jokesnya gitu ya, yang kayak bodoh banget sih aku ini gitu ya. Mungkin kamu juga kan ada kayak tipikal orang yang ngejokes gitu ya, mungkin kalian sering lihat di stand up komedi yang dia suka ngeledek diri dia sendiri jadi lucu. Nah yang itu yang aku ngerasain. Jadi kelebihan dirimu yang sembunyi, aku ngerasa tuh hati kamu tuh bener-bener bersinar sekali gitu ya, dan tipikal orang yang selalu membawa kebahagiaan ke orang lain. Tadi aku ngomong susah loh ini ya, Mercury retrograde ya, aduh kudu ditahan-tahan ini sampai tanggal 10 ya. Oke, kita lanjut. Kelebihan dirimu yang tersembunyi, file nomor 1. Kelebihan dirimu yang tersembunyi, file nomor 1. Oke. Aku ngerasa
apa ya, kelebihan dirimu yang tersembunyi, bawaannya tuh bisa kayak menenangkan ya, bisa ngebuat orang itu tuh jadi lega ketika ngobrol sama kamu juga. Di sini ada all is well ya, Archangel Jeremiah. Everything is happening exactly as it is supposed to, which ya with hidden blessing you will soon understand. Jadi mungkin yang ya dulu gitu ya, bawaannya tuh kita nggak bisa ngerti kenapa sih kita kayak gini gitu ya. Di saat aku dulu pelanggaran juga segala macam gitu ya, pas waktu aku SD yang kayak gitu-gitu ya, itu juga sebenarnya nggak ngerti gitu. Aduh, kenapa ya aku kok beda sendiri kayak gini gitu ya, harus jadi apa ya, nggak sefokus teman-teman aku atau saudara-saudara aku gitu. Tapi makin kesini aku makin ngerti, oh aku dulu tuh disuruh belajar A I U E O karena aku harus bisa ngejelasin ini semua ke orang. Akhirnya bisa ngebantu banyak hal yang mungkin memang aku cuma butuh pengetahuannya ya cuma secomot-comot itu doang, atau ada yang sangat deep knowledge-nya ke beberapa hal aja. Jadi kayak bener-bener taunya tuh baru di akhir gitu. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu tipikal orang yang sebenarnya bisa kayak meyakinkan hati kamu dan juga meyakinkan hati orang lain kalau tenang aja, ini pasti bisa dilewati. Jadi kayak memotivasi mereka untuk bisa melewati segala hal yang dirasa perlu dan bisa mencapai garis akhir. Jadi nggak berhenti di situ aja gitu aku ngerasainnya. Jadi kamu tuh kayak tipikal orang yang memang suka memotivasi teman-teman ya, yang aku ngerasain ketika kamu ngelihat orang lain kayak ngedown, bawaannya langsung suka menghibur gitu, yang aku ngerasain ya. Pembawaan kamu yang kayak bikin orang lain tenang, yang tadi aku udah bilang kayak gitu, aku ngerasa tuh kayak semacam energi kamu kayak apa ya, ngebuat orang lain tuh tenang dan siap untuk melepaskan, modelnya kayak gitu. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu bisa meyakinkan orang kayak misalkan ayo dong move on misalnya seperti itu ya, move on, bisa kok, tenang aja kok, nanti aku yakin jodoh kamu ada di sebentar lagi, udah lepasin yang ini biar kasihan tuh jodoh kamu udah lama nunggu gitu ya. Jadi kamu kayak bisa memotivasi teman kamu yang susah move on itu untuk kayak, oh iya ya, kasihan nih jodoh aku udah nungguin, ngapain aku nanti harus galau-galauin sekarang, makin lama aku di sini jadi makin lama juga jodoh aku nungguin di sana gitu. Jadi ada hal-hal di diri kamu tuh yang bisa kayak semacam apa ya sebutannya, persuasive message sih menurut aku, yang kayak ngebujuk gitu ya, ngebujuk dan juga bisa meyakinkan sih ya, meyakinkan kalau misalkan semua hal pasti baik-baik aja, tenang aja kayak gitu. Jadi aku ngerasa secara kayak vision kamu ke depan dan juga di saat kamu berkomunikasi itu kayak dengan cara-cara yang mungkin apa ya, atau cara-cara atau kata-kata yang agak berbeda dari orang-orang biasanya. Jadi ngebuat orang tuh jadi kayak sangat percaya sama kamu, atau ya kalau ada apa-apa jadi bawaannya ke kamu lagi gitu yang aku rasain ya. Oke, kita akan lanjut. Kelebihan dirimu yang tersembunyi. Kelebihan dirimu yang tersembunyi, pile nomor 1. Kelebihan dirimu yang tersembunyi, pile nomor 1. Believing in spiritual guidance give me certainty and the freedom to keep dreaming even when I can yet see the result. Lagi-lagi kan, all is well. Believing apa nih, the freedom to keep dreaming even when I can ya yet see the result. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu bisa mengajarkan bagaimana orang untuk berserah dan yakin terhadap jalan kehidupannya. Jadi apa ya, kayak semacam memberikan kekuatan orang di saat masih di dalam perjalanan. Pembawaan kamu itu kayak bisa meyakinkan orang lain kalau sisi spiritual kita itu sebenarnya
ada hal yang harus kita lewati yang mungkin gak akan mudah gitu ya. Jadi bisa menjadi guidance kita untuk selama perjalanan itu gitu. Dan aku ngerasa kamu tipikal orang yang cukup tadi ya, sangat mendukung, sangat suportif banget di saat perjalanan orang-orang tersebut gitu sebelum nyampai di akhirnya. Aku ngeliat di sini kayak kamu itu kelebihannya kalau di sini malam ya, bintang-bintang juga kemungkinan besar banyak yang bisa lucid dream di sini ya. Aku ngerasain apa sih lucid dream sih, bisa di Google ya. Aku ngerasa kalian di sini ada yang punya kelebihan lucid dream dan juga mendapatkan sign-sign dari mimpi ya. Jadi tips and trick nih ya, menurut aku yang ngebedain itu tuh mimpi atau ada yang aneh-aneh masuk ke dalam mimpi gitu ya, yang negatif kayak gitu. Biasanya kalau mimpi itu sign dari Tuhan, sign dari ya ibaratnya dari hal-hal yang lebih sisi kanan gitu kali ya, sisi yang baik gitu, itu nggak mungkin biasanya berturut-turut, nggak mungkin yang kayak terus-terusan gitu ya, itu enggak, biasanya itu cuma beberapa kali gitu. Begitu pula kalau kalian juga ada yang terkait tentang yang spiritual connection ya, pembawaannya itu enggak tiap hari mimpiin gitu yang ibaratnya intens kayak gitu, enggak, itu kayak cuma beberapa kali kayak gitu dan enggak akan bener-bener lama gitu. Jadi kayak loncat-loncat gitu ya, dan itu suka datangnya cuma sesekali 2 kali kayak gitu, nggak terus-terusan yang kayak hari ini iya, besok iya, besokannya iya kayak gitu. Itu biasanya bukan dari kubu kanan, tapi mungkin lebih ke kubu kiri ya. Jadi mungkin itu jadi salah satu tips and trick kalau kalian tiba-tiba kayak semacam mimpiin siapa, entah itu akhirnya spiritual connectionnya kalian ataupun ternyata mungkin keluarga yang sudah berpulang kayak gitu. Itu nggak mungkin, mereka soalnya butuh banyak sekali energi biar bisa ibaratnya berkomunikasi, itu pun cuma bisa lewat dari mimpi gitu. Jadi dan itu juga nggak bisa lama-lama dan nggak bisa kayak sering setiap hari terus-terusan, itu enggak gitu ya. Aku ngerasa di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi itu kamu memang kayak semacam orang yang bisa meyakinkan orang lain untuk menggapai mimpinya, menggapai apa yang belum terlihat gitu ya. Ibaratnya tuh orang namanya orang mau investasi kan pengen tahu gitu ya nanti profitnya berapa ya, walaupun belum kelihatan profitnya gitu ya, tapi tetap yakin nanti ujungnya itu ada something yang sangat baik gitu di ujungnya resultnya ya. Aku ngerasa di sini kamu kayak mempunyai kekuatan super sih ya mempunyai power yang wow luar biasa ketika akhirnya kamu yakin terhadap arti dari cinta itu sendiri dan juga bagaimana menikmati kehidupan kamu sekarang walaupun di keadaan tersulit sekalipun. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini ya, kelebihan dirimu yang tersembunyi. Hal nomor 1, simplicity ya. Today I choose to simplify my life. As I do so, my burdens lighten. I release my ego needs to understand, to prove, and to control. Instead, I undertake every task with an open, humble heart. Seeing through the eyes of child, I discover life in all its wonder and simplicity. As the complication and chaos of the mind fall away, I remember I am one with the light. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi ya, ketika di keadaan tersulit sekalipun, kayak kamu di ujung tanduk kayak gini, kamu kayak selalu bisa melihat solusi dari keadaan itu, dalam artian kayak
orang lain ngelihatnya kayak udah buntu gitu ya, aduh ini udah nggak bisa lagi nih caranya, nggak bisa kita misalnya nyebrang karena nggak ada perahunya. Nanti kamu ada tuh kayak selalu ada ide apa untuk nge-create something biar bisa nyebrang dan bisa terbebas dari hal-hal yang kurang baik gitu. Jadi aku ngerasa di sini kamu nggak ada yang ngajarin gitu, kayak ada yang ngajarin ngerakit perahu atau apa gitu, enggak. Kamu selalu ngikutin kayak kayak guidance di hati kamu aja yang gimana caranya gitu ya. Vision kamu juga secara visual di sini sangat baik ya. Aku ngerasa ini untuk hal nomor 1. Jadi kamu udah bisa ngebayang di kepala kamu itu tuh nanti seperti apa. Tiba-tiba aku tuh jadi inget kayak filmnya si Gambit gitu ya. Jadi dia itu yang chess gitu loh, kalau nggak salah di Netflix tuh ada tuh, dimana dia udah bisa ngebayangin dulu sebelum si papan caturnya bergerak, dia udah bisa ngebayangin dan udah bisa nerka orang itu nanti akan maju dan makan yang mana, strateginya apa gitu ya. Dan dia udah bisa ngebayangin gambar si caturnya itu gerak-gerak sendiri kayak gitu. Dan aku ngerasa di sini Paul nomor 1, beberapa dari kalian juga sama yang seperti itu. Jadi udah tahu secara visual duluan gitu loh, bisa ngegambarin itu duluan. Bahkan ada beberapa dari kalian ngebayangin, makin dibayangin makin jadi kenyataan. Jadi aku ngerasa kayak entah itu akhirnya ketakutan, entah itu adalah satu hal yang luar biasa juga. Aku ngerasanya kayak gitu. Dan aku ngerasa kelebihan yang tersembunyi di dalam dirimu itu kamu mendapatkannya dan mempelajarinya dengan step by step ya, yang tadi aku udah bilang, karena kamu kayak guru untuk diri kamu sendiri. Soalnya aku ngelihat kamu tipikal orang yang cukup kalau bisa dilihat dari badannya segala macam ini, orang yang selalu bekerja keras dan kayak melatih apa yang menjadi kemampuan kamu. Aku ngerasa kayak gitu. Kamu tipikal orang yang kayak tadi ya, kalau kayak membuat karya patung sedikit demi sedikit gitu ya, karena kamu doang yang bisa untuk merealisasikan jadi kenyataan. Kamu minta untuk orang lain buatin apa yang kamu pikirin juga biasanya suka zonk. Soalnya aku ngerasa dengan akhirnya tadi ya memahat sedikit demi sedikit gitu ya, ini analoginya aja. Aku ngerasa kayak butuh kayak semacam kesabaran gitu loh, untuk ngebuat masterpiece ya kamu gitu. Kalau misalkan tadi ya contohnya ibaratnya ternyata itu pemahat, aku ngerasa di sini kayak kelebihan dirimu yang sembunyi itu kamu tahu goals kamu tuh apa gitu, kayak udah yakin duluan gitu. Dan nggak melulu diri kamu terlalu mengontrol situasi, karena aku ngelihatnya pembawaannya cukup berserah kamu ya ke Tuhan, ke jalan yang diperuntukkan untuk kamu. Aku ngerasa di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi tadi terkait tentang creation sampai akhirnya kreasinya itu atau karyanya itu nggak pernah kayak cuma di setengah jalan, itu pasti sampai goal, sampai selesai. Yang aku rasain di sini, aku ngelihat soalnya tipikal kalian itu tipikal orang yang selalu apa yang aku mulai aku akhiri kayak gitu, dan bertanggung jawab sampai akhir gitu, nggak setengah-setengah. Aku ngerasain ya kelebihan dirimu yang tersembunyi. Paling nomor 1, aku ngerasain memang kamu tuh kayak orang yang memiliki visi yang baik, tapi bukan berarti kamu lupa untuk hidup untuk sekarang. Jadi kayak tetap menikmati hari kamu, tetap menikmati hidup kamu sekarang gitu. Jadi nggak kerjaannya nggak mikirin masa depan terus ya, tapi bener-bener be present di masa yang sekarang. Aku ngerasa kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi itu menurut aku di jiwa kamu yang sangat kuat itulah yang sebenarnya menjadi modal dari ini semua, yang aku rasa kayak gitu ya. Oke, aku akan menjelaskan dengan beberapa tambahan lagi ya. Kelebihan dirimu yang tersembunyi, file nomor 1.
langsung oh my god ya, langsung muncul, aduh. Oke. Oh ditambah lagi nih, hati aku bilang tambah. Oke, aku tambah lagi udah ya. Oke, aku ngerasa kelebihan dirimu yang tersembunyi di sini, kamu ada tipikal orang yang karena di sini udah kelihatan ya, light workers, shadow workers, jadi kemungkinan besar kamu juga kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu jadi lesson untuk orang lain, entah itu akhirnya kamu jadi angelnya nggak, tahu kamu jadi setan ya. Jadi maksudnya tuh entah kamu jadi antagonisnya, entah kamu jadi protagonisnya di dalam cerita itu. Yang jelas kamu datang ke hidup seseorang, banyak yang kamu akhirnya memberi kayak semacam pelajaran berharga dalam kehidupannya. Jadi kamu kayak membawa nilai-nilai kehidupan, dan kamu ibaratnya jadi jadi yang menguji mereka gitu ibaratnya ya. Di sini ada shadow workers ya, tadi udah kebuka shadow workers, kemudian di sini ada light workers ya. Di sini pada ngumpul di pala nomor 1, kemudian di sini ada piatu. Dan di sini ada lucid dreams kan, aku udah bilang kan kalian di sini kelebihannya memang lucid dreams. Ini nggak pernah ini loh kebuka sama ini. Dan di sini ada rebound. Oh my god ya, yang tadi aku udah bilang kamu di sini banyak yang jadi, yaitu ada yang jadi pemeran antagonis dan protagonis untuk memberikan pelajaran kehidupan ke orang-orang yang ada di kehidupan kamu, yang aku rasain kayak gitu. Oke, di sini aja deh, masih kelihatan kan ya. Oke. Jadi aku ngerasa kelebihan dirimu yang tersembunyi, yang jelas kalian ada beberapa yang jadi shadow workers, ada yang beberapa jadi light workers. Bedanya apa aku udah jelasin di videoku yang sebelum-sebelumnya. Untuk yang baru nonton bisa di Google ya. Aku ngerasa di sini memang pendekatan kalian itu ada yang tadi jadi pemeran antagonis dalam kehidupan seseorang, ada yang jadi pemeran protagonis ya, yang baik-baik gitu ya di kehidupan orang gitu, memberikan lesson and learn untuk mereka. Kemudian aku ngerasa di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu di sini ini kan maksudnya piatu kan gak ada ibu gitu ya sebutannya. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi tanpa ada sosok seorang ibu gitu, ibaratnya kamu tuh udah bisa nurture diri kamu sendiri, orang lain, kamu jadi orang yang bisa bersumber jadi kasih sayang di diri kamu sendiri yang bisa kamu bagikan ke orang lain. Itu yang aku rasain. Kemudian kelebihan dirimu yang tersembunyi, lucid dreams. Jadi kalau pengen tahu lebih detail lagi tentang lucid dreams bisa di Google juga. Aku ngerasa beberapa dari kalian bisa ngontrol mimpinya kalian sendiri dengan tujuan tujuan masing-masing, entah itu akhirnya untuk apa. Aku ngelihat di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi itu kalau kalian nonton film Inception mungkin agak 11-12 tapi nggak kayak gitu banget ya. Jadi aku ngerasa kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi ini untuk yang lucid dreams ini banyak yang akhirnya memberikan pola pola kesembuhan ke diri seseorang dengan akhirnya tadi melakukan kayak semacam lucid dream seperti ini gitu. Tapi untuk teman-teman yang masih baru belajar gitu ya, baru belajar segala macam, aku saranin untuk tidak melakukan lucid dreams ini sendirian gitu, karena ibaratnya kan kita masih baru belajar gitu ya, jadi takutnya malah jadi kayak malah jadi astral projection yang kayak gitu-gitu, yang nanti akhirnya ujung-ujungnya mungkin ada hambatan gitu ya. Dan aku saranin sih memang jangan di saat lagi sendiri, atau seenggaknya ada pernah komunikasi ke seseorang kalau kamu memang melakukan lucid dreams ini gitu ya. Jangan sendirian aja, aku pengen ngasih tahu ke kalian ya. Kemudian kelebihan dirimu yang tersembunyi di sini ada rebound ya. Jadi kayak semacam pembalasan menurut aku ya, kayak pelampiasan gitu yang aku rasain. Jadi aku ngerasa di sini kayak
kamu tuh kayak karma itu sendiri. Jadi apa yang mereka push itu kepantul lagi ke mereka. Jadi kalau ada yang ibaratnya kayak bola basket ngasihnya juga passingnya baik-baik aja, ya datangnya lagi baik-baik aja. Tapi ketika dia dorongnya sangat kencang ya, si bola basket itu kepantul ke dia juga bakal sangat kencang atau mungkin akan lebih gitu. Jadi aku ngerasa kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu kayak bisa memberikan tadi pantulan balik lagi gitu dari diri seseorang. Jadi orang lain juga bisa bercermin tentang diri dia dan baru menyadari ketika adanya kamu di hidupnya mereka gitu yang aku rasain ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Oke ya, luar biasa sekali. Iya, kalau lucid dreams kayak gitu-gitu jangan sendirian ya. Aku takutnya malah jadi salah kaprah. Takutnya malah jadi kayak astral projection kayak gitu-gitu. Takutnya kenapa-napa kamu ya. Harus ada yang berjaga. Oke, kita akan lanjut ya untuk file nomor 2. Kelebihan dirimu yang tersembunyi. Fall into my arms ya, surrender, holding the opposite, extreme of life. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu itu tipikal orang yang memang selalu membantu orang lain ya. Membantu sampai kamu gak punya apa-apa, sampai memberikan pengorbanan dari diri kamu sendiri. Jadi kayak apa ya, tipikalnya tuh kalau ngebantunya tuh ekstrim yang aku ngerasain. Aku ngerasa kayak orang yang apa nih ya, orang yang bener-bener merawat orang lainnya tuh pol banget, menghargai orang lainnya itu pol banget. Makanya aku ngerasa banyak orang yang juga percaya ya sama yang file nomor 2 ini, yang aku rasa banyakan dari kalian memang gak yang money oriented, yang gak mau memperkaya diri ya. Memang kebahagiaan kamu itu memang berbagi yang aku ngerasain. Jadi aku ngerasa di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi itu nih, di sini kelihatan kan ya, ini nih kamu nih ya. Kelebihan dirimu yang tersembunyi itu, kamu tipikal orang yang sangat bisa dipercaya ya, sangat lemah lembut ya, dimana aku ngerasa nggak semua orang bisa apa ya, kayak semacam merelakan gitu, tiba-tiba surrender gitu ya. Padahal biasanya orang tuh suka kayak menggebu-gebu, entah itu akhirnya harta tahta dan wanita ya, antara itu gitu. Tapi kamu itu orang yang bisa kayak semacam kalau itu memang rezeki aku akan ke aku, kalau enggak ya enggak. Jadi ada pembawaan yang enggak suka kayak ngekip sesuatu hal gitu loh yang aku rasain. Selalu pembawaannya suka ngebagi. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi itu, kamu tuh memang apa ya, kayak udah didesain dari sananya untuk ngebantu orang banyak. Jadi ketika kamu pun bahagia sendiri gitu ya, dengan aduh males ya aku nolongin orang banyak, itu tuh nggak ada di pikiran kalian. Jadi kayak semakin kamu nggak nolong, malah semakin sedih hati kamu, karena itu memang salah satu bentuk ekspresi dari diri kamu, aku ngerasainnya ya. Jadi kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi juga bisa dengan penuh kasih sayang mengerti orang-orang yang mungkin memang kontradiktif sama kamu gitu. Kamu nggak ngebeda-bedain itu gitu, tetap bisa memahami apa yang dimaksud orang lain tanpa ibaratnya kita mikir
aku akan belain kamu asal kamu ngasihin aku berapa persen gitu ya, asal jadi kayak ada syarat-syaratnya kayak gitu. Kalau aku lihat di sini Pak nomor 2 enggak, kamu beneran memang mau melakukannya aja, mau membantu aja, dan cara kamu ngebantu itu nggak pernah ada yang setengah-setengah. Itu yang aku rasain ya. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Aku pengen tahu untuk kelebihan dirimu yang tersembunyi ya, pal nomor 2. Kelebihan dirimu yang tersembunyi, pal nomor 2. Oke. Di sini ada Queen Esther, the morning star. My ego is in service of my soul, and I trust my soul divine timing. Tadi kan ya, I trust my soul divine timing. Di sini ada surrender juga. Terus ya di sini my ego is my ego is in service of my soul. Jadi ibaratnya bener-bener selfless ya, nggak egoistik gitu, orang yang nggak penuh dengan ego aku ngerasanya. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, aku ngerasanya memang pembawaan kamu memang bener-bener untuk di area service gitu ya. Service others, sudah nggak ada lagi yang bisa membahagiakan kamu selain itu. Jadi kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi itu udah kayak bawaan dari sononya tuh, udah dari kalian di saat lagi dipesan gitu ya di surga gitu ya untuk turun ke bumi ya, itu memang kamu dari sana cetakannya udah disuruh jadi orang yang sangat peduli ke orang lain. Nggak mungkin enggak, selalu jadi orang yang bisa membantu orang lain gitu. Jadi bawaannya itu tuh kayak udah otomatis yang aku ngerasain. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi untuk pal nomor 2, setinggi-tingginya apapun kamu di kantor atau dimanapun, entah jabatannya kamu udah wow banget, tetap aja aku ngerasa pembawaan kamu terkait tentang kebahagiaan gitu ya, dan bagaimana kamu tawakal ke Tuhan, ke jalan kamu itu luar biasa. Nggak mandang apapun, nggak mandang siapa aku, siapa dia, yang kayak gitu-gitu nggak ada. Pembawaan kamu bener-bener tipikal orang yang vibes-nya Queen itu saya beda sama vibes-nya Knight, Page, kayak gitu-gitu. Queen itu tahu memiliki kedewasaan untuk kapan untuk melakukan, kapan untuk berhenti. Jadi ada kayak pembawaan yang cukup dewasa menurut aku ya, gitu. Aku ngerasa di sini kayak apa yang kamu lakukan ke orang lain itu kayak selalu bercahaya gitu, yang aku rasain. Kayak cahaya yang gak pernah padam, itulah diri kamu. Karena kamu di mana kamu berada, disitulah ada kayak semacam perwakilan bentuk cinta dari alam semesta, dari Tuhan ke umatnya, ke manusia melalui kamu. Aku ngelihatnya tipikal orang yang bener-bener gak mikirin tadi ya, mikirin kayaknya diri aku kayak gitu, lebih mikirin orang lain, lebih mikirin orang yang perlu dibantu. Itu tuh jadi kayak prioritas, walaupun itu mungkin tidak menguntungkan, itu juga gak penting soalnya buat kamu. Jadi kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi itu, kamu pembawaan untuk ngebantu orangnya tuh tinggi banget, dan memang kamu adalah cahaya yang gak pernah padam ya. Oke, lanjut. Kelebihan dirimu yang tersembunyi. Kelebihan dirimu yang tersembunyi, pal nomor 2. Oke, di sini ada children ya. Your life purpose involve helping, teaching, and healing children. Pantesan ya di sini. Ini children bukan sih? Aku ngerasanya yang penting orang lah ya yang dibantu. Aku ngerasa kelebihan dirimu yang tersembunyi, kalian yang tadi ya aku bilang nurturingnya tuh besar banget. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kemungkinan besar kamu juga bisa dealing dengan akhirnya anak-anak playgroup gitu ya, TK mungkin, atau enggak orang-orang yang sampai besar juga. Sebenarnya banyak inner child-nya yang masih belum selesai gitu ya, yang belum selesai luka batinnya. Yang aku ngerasa di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu bisa membantu untuk ibaratnya anak-anak
yang butuh knowledge dari kamu, bimbingan dari kamu, perhatian dari kamu. Itu juga memungkinkan untuk yang udah besar gitu ya, untuk yang udah dewasa lah sebutannya, itu aku ngerasanya kamu bisa membantu mereka untuk healing ini ya, child wounds-nya mereka ya, yang beban atau luka batin mereka gitu. Kalau kalian juga pengen tahu ya ciri-cirinya seperti apa, ada di playlist aku ya, playlist yang tahukah kamu ya, tentang tanda-tanda inner child yang terluka tuh seperti apa. Kamu bisa nonton di situ ya, di videoku. Jadi aku ngerasa di sini untuk file nomor 2 kamu bisa ngebantu menyembuhkan child wounds itu ya. Oke? Aku ngelihatnya soalnya untuk file nomor 2, kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu kayak ada pembawaan, kayak pengen nge-share knowledge ke orang-orang, ke anak-anak terutama. Dan ini kayak mobile gitu, kayak kamu harus pergi kemana, mungkin dari Jakarta ke Papua, dari Jakarta mungkin ke mana ini, ke Sulawesi, ke NTT, ke macam-macam mungkin ya, ke Sumatera Utara. Mungkin ada hal yang kayak terkait tentang mobile gitu, mobilitas ketika kamu melakukan kegiatan ini yang aku rasain. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, sharing knowledge atau nurture others. Yang jelas kamu full service ini buat orang lain ya. Oke, kelebihan dirimu yang tersembunyi ya, file nomor 2. Integrity ya. Drop the things that offend your soul. Embrace your truth. It's your life. Let no one live it for you ya. Live it for you. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu mampu menjaga integritas di diri kamu sendiri ya. Yang aku ngerasa memang kamu tipikal orang yang selalu jujur terhadap diri kamu sendiri gitu, dan tahu bagaimana untuk menghargai hidup kamu. Aku ngelihat di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu kalau udah punya prinsip itu bener-bener udah sangat mengakar gitu ya. Kamu tipikal orang yang bisa dipercaya banget, aman lah ibaratnya, yang aku ngerasain. Makanya orang-orang juga apapun kayak curhat ke kamu ya, mungkin anak-anak kecil juga banyak suka sama kamu. Kalian tipikal orang yang bisa bisa bersyukur gitu ya. Dari rasa syukur itulah kamu kayak mendapatkan banyak hal ya, mendapatkan abundance, kebahagiaan, rezeki yang luar biasa. Ketika kamu ibaratnya banyak bersyukur juga, kamu akhirnya dapat banyak appreciation dari orang lain gitu. Aku ngerasa kayak banyak hal-hal baik yang berdatangan terus-terusan gitu ke kamu ketika kamu sudah bisa memberikan kayak semacam energinya kamu jadi ngalir. Jadi ketika Tuhan ibaratnya ngasihin kamu energi, kamu juga langsung ngebagi energinya kamu itu ke orang banyak juga. Jadi kayak lama-lama akhirnya Tuhan atau alam semesta tuh langsung jadiin kamu keran terus-terusan gitu loh, untuk memberi kayak semacam perwakilan dari alam semesta atau dari Tuhan sendiri untuk memberikan kayak semacam energi yang baik untuk orang-orang gitu. Jadi udah kebayang lah ya. Oke, kita lanjut. Kelebihan dirimu yang tersembunyi, file nomor 2. Kelebihan dirimu yang tersembunyi. Di sini ada I'm in awe ya, of the magnificent guidance that available to me. Oke. Jadi aku ngerasainnya di sini kayak banyak kekaguman. Semakin kamu kayak kagum gitu dengan apapun yang ada di kehidupan kamu gitu ya, dan kamu ngerasa perjalanan kamu selama ini sampai detik ini itu bukan perjalanan yang mudah, karena kamu selalu pernah ada kejadian yang gak mengenakan ya, dengan akhirnya kamu memberikan banyak
banyak hal ke orang lain, tapi akhirnya kamu gak punya apa-apa, ada satu waktu kayak gitu. Tapi tetap aja kamu di sini, kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu itu sebenarnya pribadi yang sangat tangguh, yang penuh dengan rasa yang perlu diakui kalau orang lain tuh langsung berdecak kagum lah sama kamu, menurut aku ya, dengan apa yang udah pernah kamu lewati. Dan gak semua orang bisa bertahan di posisi kamu, soalnya kamu kayak seakan-akan mendapatkan kekuatan dari alam semesta untuk bisa bertahan atau berdiri ataupun berjuang, yang aku rasain. Jadi kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu dimanapun kamu berada, dengan pembawaan kamu yang seperti ini, kamu akan selalu jadi orang yang kayak one of a kind di situ, orang yang benar-benar magnificent ya, yang menurut aku. Soalnya udah jarang-jarang lihat nih, sekelilingnya semuanya hitam, ini hitam, tengah-tengahnya langsung pink, terusnya dalamnya putih, dalamnya lagi hijau. Jadi aku ngerasa tuh kayak di keadaan seburuk apapun, kamu selalu kayak bisa memperlihatkan sisi yang baik dari diri seseorang, sisi yang baik juga dari diri kamu, apa yang bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya gitu ya, mana yang akhirnya harus di-cut karena itu nggak baik gitu. Jadi aku ngerasa di sini kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi itu kayak ngehealing kebiasaan gitu ya, kebiasaan ketika misalnya takut apapun gitu, kayak apa nih, lebih memilih untuk menghealing menyembuhkan kebiasaan kamu daripada harus menghilangkan rasa cinta itu sendiri. Jadi kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi ini, kamu benar-benar punya metode atau ya memang punya kekuatan untuk kayak memberikan insight sih menurut aku ya, agar orang lain tuh bisa berubah gitu dan kembali lagi ke bentuk cinta, rasa cinta yang sesungguhnya gitu ya. Kita lanjut. Oke. Kelebihan dirimu yang tersembunyi pile nomor 2. Di sini ada creative writing, luar biasa ya. Archangel Gabriel, make time to write down your thoughts in journal or pen an article or book. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, beberapa dari kalian memang penulis yang luar biasa. Mungkin kamu ada yang penulis lah ya, kayak aku gitu ya. Kalau kamu lihat di Instagram aku penuh ya, ada puisi, ada quotes atau apapun. Dan aku ngerasa di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi untuk file nomor 2 ada yang memang melakukan bentuk kreativitas dalam tulisan gitu. Aku ngerasa di sini kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi, mungkin kamu udah bikin cerpen, udah bikin puisi, udah bikin quotes, tapi nggak pernah dipublish mungkin ya. Jadi aku ngerasanya ya udah waktunya sebenarnya ya. Udah waktunya kamu coba gitu ya. Jadi senekat aku aja, nggak apa-apa. Toh itu kan bentuk ekspresinya kamu. Jangan takut untuk dijudge aneh-aneh gitu ya. Namanya diri setiap orang pasti ada cara untuk bisa melakukan healing. Mungkin proses healingnya kamu seperti ini ya. Jadi aku ngerasa juga karena kamu ada yang beberapa kayak ngajar anak kecil, salah satu bentuk proses healing juga melakukan kayak semacam dear diary gitu ya. Dear diary, sebenarnya hari ini aku kenapa, itu bisa jadi kayak latihan dulu, latihan baru nanti akhirnya ngebuat creative writing yang seperti ini gitu ya. Jadi coba untuk kayak step by step untuk di encourage gitu anak-anaknya. Oke, kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu bisa kayak menjaga healthy boundaries untuk diri kamu sendiri dan orang lain. Aku ngerasa kamu tipikal orang yang bisa kayak ngekat sesuatu hal yang negatif, habis itu bisa langsung move on begitu aja. Jadi kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi tuh kayak udah tahu duluan ini nih sesuatu hal yang baik untuk aku atau enggak sih. Kalau enggak, ya ibaratnya kamu udah bisa tegas tentang itu gitu ya. Oke, aku akan lebih
Jelaskan lagi kelebihan dirimu yang tersembunyi, pile nomor 2. Oke, ini malah jadi instruction to how to use card ya. Aku ambil satu lagi. Hope kan. As I enter the great school of life, I hold tight to my faith in God. God's love guides me and guards me in every situation I encounter. Regardless of what I confront, I trust in my true nature. Today I welcome life. I know the light will always return and there will always be infinite possibilities for me. Jadi di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi tadi ya, ini di sini ada surrender, di sini ada divine timing ya, di sini ibaratnya kamu juga selfless orangnya. Aku ngerasa kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi ini kayak apa ya, bermulai dari keyakinan kamu terhadap diri kamu, terhadap jalan yang dari Tuhan gitu ya. Akhirnya kamu bisa tawakal, itu benar-benar jadi apa nih ya, modal utama kamu akhirnya bisa berharap sih menurut aku ya. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu bisa kayak memunculkan harapan yang positif ya di dalam diri kamu, di dalam diri orang lain gitu, untuk memberi kayak perspektif ini emang pelajaran untuk kehidupan kamu loh, untuk kebaikan kamu nantinya akan suatu hal yang baik kayak gitu. Jadi kamu bisa meyakinkan orang lain gitu dengan pikiran kamu yang sangat positif. Aku ngerasa di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi itu kayak bisa apa ya, bisa stabil di keadaan tersulit sekalipun, aku ngerasanya gitu. Aku ngerasa di sini kalian itu kayak apa ya, seseorang yang bisa melihat berbagai macam perspektif. Kalau di dunia ini banyak loh peluang yang ada gitu, jangan berkecil hati, coba lagi. Jadi kayak aku ngerasa selalu kayak menularkan antusiasme dan juga keyakinan ke orang lain untuk gak cepat menyerah gitu ya, untuk terus memahami diri sendiri, mengenali orang lain juga dengan pengertian. Jadi aku ngerasa tuh bahasa kamu di pile nomor 2 ini bener-bener kayak bahasa penuh dengan cinta ya gitu, bahasa untuk nggak cuma ngelihat tapi mengerti gitu, mengerti perasaan yang nggak cuma ngedenger tapi beneran memahami apa yang sebenarnya dia alami, dia maksudkan tuh apa gitu. Jadi nggak penuh dengan bawaan yang orang-orang zaman sekarang kan selalu terlatih untuk mengkritik ya. Ibaratnya bener semua, salahnya satu, fokusnya ke kesalahan, kesalahan itu doang gitu. Yang aku lihat di sini pile nomor 2 nggak kayak gitu. Kamu bisa melihat dari kegelapan yang ada ini, mana sih gitu ya yang bisa diambil. Di sini ada warna pink gitu ya. Jadi ini mulai memudar ya, yang warna hitamnya itu ketika ada rasa kasih sayang yang diberikan kita ke orang lain, entah itu akhirnya rasa percaya ke orang tersebut, rasa menghargai ya, rasa peduli, itu yang akhirnya membawa satu pertumbuhan gitu. Makanya aku ngerasa di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu orang-orang yang luar biasa gitu ya, magnificent gitu ya. Kamu orang-orang yang memang patut dikagumi sih menurut aku, dengan akhirnya bawaan kamu itu nggak pernah terlalu fokus untuk diri kamu sendiri. Kamu selalu kayak memberikan ke orang lain. Ibaratnya orang mungkin minta dong tangan kamu, minta dong paha kamu, dikasih kali ya. Jadi bener-bener yang kayak hal-hal yang kayak yang berhubungan dengan duniawi itu nggak terlalu penting kayak gitu-gitu. Kamu butuh untuk diri kamu, untuk makan untuk keluarga kamu nih, aku kasih nih cincin aku nih gitu, aku kasih gitu, padahal kamu cuma punya itu. Bener-bener bener-bener penuh dengan keprimanusiaan gitu aku ngerasanya nih pile nomor 2 ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini ya. Kelebihan dirimu yang tersembunyi ya. Kelebihan dirimu yang tersembunyi.
File nomor 2, kelebihan dirimu yang tersembunyi ya. Kelebihan dirimu yang tersembunyi, file nomor 2. Kan langsung tuh. Satu lagi ya. Oke. Aku ngerasa di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi kayak apa ya? Kayak sosok orang tua yang bisa memberikan perlindungan ke anaknya ya. Di sini aku ngerasa juga di sini banyak kayak mungkin ini ya, kamu dealing sama anak-anak gitu, entah itu akhirnya anak yang apa ini masih kecil atau inner child di diri orang lain gitu, yang tadi aku jelasin ya. Agak struggle ya ini ya ngejelasin di saat lagi Mercury retrograde tuh, bener-bener dia tadi kayak terus kayak ketarik mulu ya. Oke. Sampai susah ngomong soalnya. Oke, di sini ada angka 17 ya, mungkin angka yang signifikan juga, mungkin ulang tahun kamu juga. Di sini ada compassion, self confidence dan strength. Yang tadi aku bilang, kamu penuh dengan rasa kasih sayang ya, yang menaungi ibarat yang tadi hitam bisa jadi pink di sini gitu ya, kemudian sampai jadi hijau gitu. Jadi itu kayak semacam menularkan kasih sayang ke orang lain gitu ya. Karena kamu juga orang yang penuh dengan kasih sayang, kamu orang yang kelebihannya tersembunyi dari diri kamu juga, kamu orang yang sangat percaya diri ya, bisa memberikan kekuatan ke orang lain gitu. Kemudian di sini ada angka 31, mungkin ulang tahun kamu atau angka yang signifikan, lucky number kamu mungkin ya. Di sini ada dependable, pragmatism dan juga sincere ya. Kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu orang yang sangat tulus ya. Orang yang sangat tulus, terusnya orang lain juga ibaratnya banyak bergantung sama kamu yang aku rasain. Kemudian aku ngerasa kamu tuh tipikal orang yang kayak cukup kayak impulsif gitu. Ketika kamu ingin membantu orang lain, langsung membantu gitu tanpa mikirin sebenarnya. Misalkan kamu ngelihat kasihan orang lain belum makan, kamu kasih makanan kamu, nggak mikirin diri kamu sendiri, nanti kamu makannya pakai apa kayak gitu, saking kayak agak impulsifnya ya. Kemudian di sini ada angka 27, angka yang signifikan untuk kamu ataupun mungkin lucky number kamu ya. Oke, di sini nih kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu tadi ya orangnya sangat humanity banget, toleransi terhadap umat beragamanya juga sangat luar biasa ya, apalagi Sarah ya. Kemudian di sini ada diplomatik, jadi yang aku tadi udah bilang, kamu secara komunikasi sebenarnya bagus juga, yang akhirnya bisa dituangkan dalam bentuk tulisan ya. Oke, kemudian di sini ada harmonious relationship dan wise ya. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, mungkin ini angka yang signifikan untuk kamu juga, 16 ya. Pas banget ini 16 ulang tahun aku. Mungkin juga kalian banyak yang ulang tahunnya tanggal 16, tos dulu ya. Oke, intermezzo aja. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, aku ngerasa memang bisa membuat kayak semacam hubungan yang damai ya, entah itu dengan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi juga, kamu pribadi yang bijaksana ya. Kemudian di sini ada angka 20 ya, angka yang signifikan juga untuk kamu, ulang tahun kamu, mungkin alamat rumah kamu mungkin gitu ya. Oke, di sini ada sensitive, duality dan empath ya. Jadi aku udah bilang tadi, kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu memang seorang empath ya, dimana biasanya empath kayak gitu tuh, orang yang selalu kayak suka memberi sampai akhirnya nggak punya apa-apa aja tiba-tiba gitu. Itu udah pernah aku alami pas waktu aku di awal-awal tahun kenal twin flame aku gitu. Bener-bener di keadaan yang apa ya, baru menyadari gitu, bener-bener semuanya tuh kayak kalau nolongin orang tuh sampai pol-polan banget gitu, sampai bener-bener kayak udah habis semuanya gitu ya yang aku rasain. Terus ya akhirnya dari semua itu bahkan kayak nggak ada yang bersisa gitu, nggak bersisa tuh dalam artian
udah rugi secara materi gitu ya, ibarat ya, secara waktu, secara emosi ya, terus ya udah bingung juga ke depannya juga gimana, ditawakalin aja sama Tuhan gitu tentang hidup aku. Di saat lagi kayak gitu bahkan aku akhirnya minta maaf sama orang yang udah pada banyak salah sama aku sebenarnya, tapi aku kayak mencoba untuk pengen lebih damai sama diri aku sendiri, makanya aku kayak ya udah aku minta maaf, entah itu akhirnya salah siapa dan apa aku nggak mau mikirin. Yang penting abis itu kayak setelah aku minta maaf jadi lega, jadi kayak motong semua tali yang sama ini mungkin jadi beban aku gitu. Nah setelah dari itu aku ibaratnya doa ya kemana-mana gitu, sampai ke beberapa negara dengan ibaratnya di Jepang aku mukul di ke ibaratnya ke kuilnya ya, mukul gong, ke Thailand juga ya, ke Korea juga, luar biasa deh pokoknya. Sampai kok nggak salah saat itu di Korea itu pas waktu aku di area Monsorak ya, di situ tuh ada Buddha gede banget, luar biasa, paling besar itu Buddha yang pernah aku lihat. Walaupun aku agamanya bukan Buddha, aku memang suka ngelakuin kayak gitu aja sih, suka ngelakuin mungkin kebanyakan nonton film kungfu dulu kali ya. Jadi ada dupa apa segala macam, aku akhirnya berdoa, aku taruh situ gitu, sekalian akhirnya aku nyumbang buat ibaratnya vihara yang di sana gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak di saat keadaan-keadaan yang sulit sekalipun gitu ya, di saat aku akhirnya cuma bisa modal aku untuk berdoa segala macam, berapa bulan kemudian aku ibaratnya udah tahu aku bakal ketemu sama seseorang nanti di bulan apa, dengan ciri-ciri seperti ini gitu. Dan itulah awal mula aku ibaratnya baru kenalan sama twin flame aku di situ di bulan. Jadi kalau nggak salah aku dapat kayak semacam dapat semacam pertandanya gitu, akan ketemu sama dia itu di bulan Maret, bulan Juninya kalau nggak salah, Juni akhirnya aku kenalan sama dia. Jadi kayak memang harus ada kayak semacam pengorbanan yang sangat besar, bener-bener di keadaan yang kayak SPBU tadi ya. Dimulai dari nol gitu. Tapi dengan itu semua tuh bener-bener jadi kayak oh begini ternyata ya, memang harus jalani seperti ini gitu. Yang aku ngerasa di situ akhirnya aku bisa punya channel ya, aku juga punya kerjaan yang luar biasa juga. Sekarang aku seneng banget jadi HR yang udah di areanya spesialis gitu ya, jadi bukan HR operasional. Jadi di saat akhirnya aku suka mengembangkan diri aku dan juga diri orang lain, pas banget akhirnya aku dapat kerjaan di HR People Development sendiri gitu ya, dimana memang itu terkait tentang pengembangan karyawan gitu. Dan aku ngerasa itu semua akhirnya bisa didapat karena tadi mulai dari step by step, memang walaupun kelihatan kayak kesakitan kayak nggak ada hal yang boro-boro. Aku di saat itu tuh mikir nantinya aku akan ibaratnya punya kerjaan yang wow, tiba-tiba aku nanti jadi YouTuber misalnya kayak gitu-gitu. Enggak ada sama sekali. Itu benar-benar kayak cuma step by step banget, ngikutin alur, ngikutin apa yang menurut aku harus lakukan kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa di sini untuk file nomor 2 memang saat itu ketika udah habis, udah kelihatan kayak nggak ada apapun buat kamu, di situ kamu masih bisa ngelihat sesuatu hal dari kacamata yang positif gitu. Dan disitulah kamu bisa nge-create dari bawah lagi, dan kamu bisa memiliki sesuatu hal yang lebih lagi. Makanya aku juga nulis ya di Instagramku ya, manusia yang ibaratnya nggak siap untuk kehilangan ya takkan pernah mendapatkan, kan akan sulit untuk mendapatkan juga. Karena ternyata beneran ibaratnya kita punya satu teddy bear gitu ya, diambil sama Tuhan ya karena
ada teddy bear yang lebih gede lagi, yang lebih jauh lebih bagus untuk kita, yang mau diberikan ke kita, makanya kita diambil dulu teddy bearnya yang lama mungkin gitu. Jadi kayak emang harus kelihatan proses yang harus kehilangan dulu. Bahkan biasanya kehilangannya untuk para empat ini kehilangannya besar banget gitu yang aku rasain, sampai akhirnya tiba-tiba diberikan hal yang luar biasa ya, walaupun sampai detik ini belum ada semacam kelancaran antara aku sama twin flame aku kayak gitu. It's okay gitu, karena memang harus begini jalannya gitu, dimana yang nanti akhirnya kan yang feminim lebih grounding ya, lebih mikirin tentang hal yang secara yang nyata gitu kan, dan yang nanti maskulin lebih ke atas, nanti ke area yang spiritual gitu. Jadi nanti posisinya bakal tukeran gitu. Yang aku lihat, aku sekarang juga udah mulai fokus ke rutinitas aku sendiri, tentang kehidupan aku sendiri ya. Berarti ini udah kayak ada tanda-tanda twin flame aku juga udah areanya udah mulai naik ke atas nih gitu. Dimana yang kemarin aku udah ceritain ke kalian juga, pembawaan ketika akhirnya kehilangan itu tuh semakin kamu spiritualnya tinggi dan kamu juga tahu ini adalah takdir untuk kamu atau bukan gitu ya, semakin kamu tahu itu rezeki sebenarnya itu punya kamu atau punya orang lain. Jadi sekalipun kamu misalkan mendapatkan yang bagus gitu ya, orangnya baik banget kayak malaikat banget segala macam, tapi kamu ngerasa itu bukan milik kamu, nggak bisa kamu paksain kayak gitu. Dan aku yakin juga ini juga berlaku gitu, entah udah berlaku dari dulu atau baru mulai juga, karena aku baru ngerasain besar banget di tahun ini gitu. Jadi kemungkinan juga twin flame aku juga bisa ngerasain ini. Misalkan nih ya, di sekitarnya ada yang orang yang baik banget gitu ya, misalnya udah sangat wow banget gitu, tapi kalau ternyata itu bukan, dia rasa itu bukan ibaratnya bukan punyanya dia lah, ibaratnya kayak gitu, kayak yang aku rasain kemarin sama orang-orang yang terdahulu. Sebaik apapun orang yang terdahulu itu pasti kayak nggak bisa dilanjut gitu. Jadi kita lihat aja nanti ya. Aku juga nggak tahu, belum ada hilal-hilal yang kelihatan sesuatu hal yang baik ada di depan tuh, belum ada sama sekali. Soalnya kunci dari hubungan spiritual connection untuk kalian para empat di sini aku jelasin ya, itu suka ada kuncinya, dalam artian kayak kunci dalam hubunganku, kalau maskulinnya itu nggak bergerak, pasti akan selalu kalau ketemu tuh akan menimbulkan kesakitan untuk feminimnya, yaitu aku. Contohnya udah beberapa kali ketemu sama maskulin aku, emang aku yang akan sakit gitu. Tapi memang harus gitu ceritanya, yang udah gitu kan. Di saat kunci hubungannya aku udah tahu nih, kuncinya harus si maskulinnya bergerak, aku yang mutusin. Kalau misalkan nanti akhirnya harus kayak switch gitu ya, nanti dia mutusin aku yang bergerak, itu biasa sakit nanti. Jadi memang harus nunggu, lihat aja nanti ke depannya gimana. Kalau ternyata sama sekali nggak ada apa-apa, ya sudah, berarti memang begitu apa adanya, surrender gitu. Yang jelas sejauh ini belum ada kelihatan hal-hal yang menuju ke arah kebaikan gitu di dalam hubungan ini, karena aku ngelihatnya kayak masih banyak hal yang kayak ditutupi gitu ya. Jadi masih belum bisa surrender bener-bener. Akunya udah surrender tapi dianya belum gitu. Jadi ini karena aku ngelihat dari gambarnya kelihatan kan, ada ibaratnya kalau aku lihat ya, ini ada ibu gendong anaknya, ataupun aku ngerasa kayak entah ibu atau pasangan ya. Aku ngerasa kayak ada ibu gendong anaknya juga. Aku ngerasa di sini tuh kayak ada dua orang, dimana yang satunya tuh yang kayak bopong, yang satunya tuh bener-bener kayak kayak tiduran gitu ya, kayak diemong gitu kan, dimomong gitu.
Jadi aku ngerasa di sini kalau untuk spiritual connection, kelebihan dirimu yang tersembunyi di pile nomor 2, kalian kemungkinan di perjalanan spiritual kamu juga related sama spiritual connection kamu yang tadi, dimana kamu harus karena kamu tahu punya vision sendiri ke depannya itu seperti apa, sedangkan dia mungkin belum ada kesadaran sejauh itu. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu tetap ngikutin apa yang harus terjadi meskipun kamu tahu itu akan sakit. Jadi ada kayak semacam ya emang ceritanya seperti itu gitu ya ibaratnya, yang jangan diubah, kayak emang prosesnya harus seperti itu gitu. Jadi kayak ada hal yang ya aku relakan sudah gitu ya, sakit deh gitu, tapi memang harus ngelewatin fase suka duka itu harus sesuai dengan yang seharusnya gitu, yang udah ditakdirkan kayak gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pile nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo jadi dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pile nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, jadi semoga ini bukan curcol sih ya, jadi ini aku ngejelasin karena aku yakin kalian menghadapi kesulitan yang sama kayak aku. Jadi kayak aku ngerasa kayak di pile nomor 2 ini ada yang memang terkait tentang spiritual connection, dimana kelebihan diri kamu yang tersembunyi inilah yang bisa membantu. Jadi kayak aku tuh suka, aku pribadi ya, kalau aku udah tahu nanti bakal ada something ini segala macam, itu aku harus bisa ngebedain ini sesuatu hal yang beneran aku harus jalani seperti itu atau memang aku harus hindari kayak gitu. Hindari maksudnya dalam artian jangan ibaratnya aku tahu nanti bakal ada gempa gitu ya, berarti ya jangan ada di rumah dong gitu, di tempat yang aman gitu, yang terhindar dari gempa gitu kan. Atau memang itu ibaratnya vision yang memang harus tetap kita jalani biar memang seperti itu, memang itulah caranya untuk akhirnya biar bisa sesuai dengan pembelajarannya gitu. Karena seperti yang kamu tahu ya, kalau kayak hubungan kayak twin flame atau spiritual connection itu si maskulin sama si feminimnya pasti bener-bener ke-trigger satu sama lain. Aku aja pas terakhir ketemu sama twin flame aku itu, rencananya aku tuh sebenarnya pengen support dia aja gitu, ibaratnya ya sebagai teman deh gitu ya, aku support kayak gitu. Jadi aku ngedadak tiba-tiba datang kayak gitu. Cuma di saat lagi udah ketemunya segala macam, ke-trigger lagi tuh rasanya kayak gitu ya. Dan pasti ada semacam ketakutan juga sebenarnya, campur aduk, tapi aku udah tahu bakal sakit juga karena kunci dari hubungan aku sama twin flame aku itu tadi, dia harus bergerak, dia yang bergerak, aku yang mutusin. Kalau itu terjadinya kebalikan, bakal sakit kita gitu, aku bakal sakit, dia bakal sakit kayak gitu. Jadi yang perlu kalian ketahui, tiap pasangan itu punya semacam kuncinya masing-masing, dan biasanya yang tahu kayak gitu belum tentu feminimnya tahu, yang selalu tahu gitu ya. Mungkin ini kemarin aku dapat pertanda-tandanya sendiri, yang akhirnya aku tahu ternyata ini tuh hambatannya, jadi aku harus ngapain, jadi aku harus gimana, itu aku tahu sendiri by intuitif gitu ya. Lanjut ya, untuk pile nomor 3 di sini ada Child of the Cosmos ya, the intelligence of the universe lies within you. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi. Aku ngerasa di sini kalian punya banyak banget bakat spiritual. Pile nomor 3. Aku ngerasa di sini kamu tipikal orang yang
kayak mempunyai knowledge-nya itu nggak terbatas, mau itu akhirnya area yang kayak filsafat, agama ya, atau sesuatu hal yang kayak baik teknologi, ataupun kayak knowledge matematika yang akhirnya bisa sampai olimpiade mungkin kamu internasional. Jadi aku ngerasa apa ya, extraordinary kalau untuk hal nomor 3 di sini, kelebihan dirimu yang tersembunyi itu sesuatu hal yang lebih dari orang lainnya tuh tinggi gitu. Ibaratnya kayak yang lain tuh kayak manusia, kamu alien gitu. saking kayak apa ya, saking kayak jauh banget gitu. Ibaratnya yang lain masih belajar perkalian pengurangan, kamu tiba-tiba udah kalkulus sendiri. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi ini, kamu memang sangat mudah untuk mengerti banyak knowledge yang ada di dalam apa nih, kehidupan ya. Bahkan kamu itu orang-orang yang tertarik tentang kayak rahasia-rahasia kehidupan. Mungkin juga banyak dari kamu pengen tahu tentang kehidupan setelah meninggal itu gimana. Terus ya tipikal orang-orang yang apa ya, kayak melebihi dari orang rata-rata, itu yang aku rasain. Karena kalian memang kayak diberkahi ya, secara knowledge, secara intelligence-nya kalian itu di atas rata-rata. Ini yang IQ-nya gede nih untuk nomor 3 ya. Oke, aku ngerasanya jiwanya kalian itu kuat banget sampai bisa apa ya, bisa membawa kayak semacam inner knowing yang luar biasa. Kayak orang, kamu pernah gak sih ngelihat orang tuh ada yang suka ngomong tuh sampai jelek banget, atau quotes-nya itu tuh bener-bener oh iya ya gitu, bikin hati kamu kayak tersentak, atau enggak jadi bikin kamu jadi tersadar akan suatu hal yang besar dalam hidup kamu, kayak gitu-gitu. Yang aku rasain di kelebihan PAL nomor 3 itu seperti itu. Ada kayak semacam knowledge yang dia tahu jauh lebih daripada orang rata-rata ya. Kelebihan dirimu yang tersembunyi PAL nomor 3. Kuan Yin, aduh Dewi Kuan Yin dong ini. The goddess of compassion, I recognize suffering in order to release it. Curiosity breeds compassion. Oh my god, jadi aku ngerasa kayak apa ya, kelebihan dirimu yang tersembunyi itu terkait tentang kayak hukum cinta ya, hukum nilai-nilai kehidupan. Aku ngerasa kayak apa ya, kamu kayak orang yang bisa mengetahui luka batin seseorang, kepahitan dalam masa lalunya, bagaimana akhirnya kamu bisa mengenali hal tersebut dan bisa menyembuhkannya. Aku ngerasa kayak kayak kamu tuh kayak udah bisa menganalisa sesuatu hal tanpa banyak orang untuk ngejelasin ke kamu. Yang aku rasa kayak gitu. Aku ngerasa kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi ini nih, orang-orang yang bisa dipercaya untuk dicurhatin gitu ya. Yang aku ngerasa apa ya, yang ibaratnya orang lain tuh kayak stranger segala macem, orang asing juga percaya sama kamu. Aku ngerasa ini kayak seakan kamu kayak rumah yang aman gitu buat mereka, untuk yang baru bersandar, baru berlabuh gitu ya ibaratnya. Kapalnya tiba-tiba ketemu kamu, itu juga gampang sekali untuk ngasih tahu kesakitan yang terdalamnya mereka, apa lukanya apa gitu. Luka yang yang tidak pernah tersembuhkan itu apa, itu jadi kayak mengalir begitu aja gitu aku ngerasainnya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini PAL nomor 3 ya. Kelebihan dirimu yang tersembunyi PAL nomor 3. Oke, di sini ada quiz ya.
Be bold and mighty forces will aid you. Take action, good luck favors the brave, ya. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu tuh kayak tipikal orang yang kayak apa ya, penasaran akan sesuatu hal. Makanya ketika kamu penasaran itu ya, kamu tuh kayak mencoba untuk melakukan sebuah aksi, pergi kemana mungkin gitu, ibarat kamu pengen tahu ya tentang nilai-nilai kehidupan, kamu pergi ke India mungkin kayak gitu, atau ke Cina, kamu belajar punya bersama dengan orang-orang spiritual di sana. Jadi kayak ada yang aku rasa tuh bawaan untuk kayak belajar tentang yang kamu dalami aja. Seberapa jauh itu pusatnya, kamu pengen datang ke situ untuk berguru langsung ke orangnya yang expert. Aku ngerasa kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi di sini, kamu kayak orang yang memang bersiap untuk belajar terus-terusan gitu, yang aku rasain ya. Tipikal orang yang menurut aku sangat berani dan penuh dengan keberuntungan menurut aku, karena kalian tipikal orang-orang yang kuat ya, kuat dengan keberanian, dengan segala macam hambatan yang ada, orang-orang yang tahu jati dirinya sendiri seperti apa, dan tahu powernya kalian di mana. Jadi kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi itu, kamu udah tahu gitu ya, kekuatan kamu di mana gitu, kekuatan potensi di dalam diri kamu apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi aku ngerasa kamu kayak butuh semacam perbaikan di area-area yang kurang tadi gitu, dan apapun yang harus dilakukan untuk bisa memperbaiki hal tersebut, kamu akan lakukan gitu, yang aku rasain. Jadi kayak orang yang selalu kayak bersiap untuk mengetahui diri sendiri, dan juga membantu orang untuk mengenali dirinya sendiri. Oke, kelebihan dirimu yang tersembunyi, file nomor 3, teaching. Pas banget kan, luar biasa. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi di sini ada you inspire young people to learn ya. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi di sini untuk file nomor 3, kamu memang mempunyai kelebihan untuk mengajar ya, mengajar apa yang kamu dalami, yang tadi aku udah bilang, dimana kamu kayak pembawaannya kalau udah passion ke satu hal tersebut, kamu akan coba untuk jadi expertise di situ, dan akhirnya kamu bisa share ke orang lain. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu bisa jadi tadi ya, pengajar, trainer mungkin kayak gitu, untuk akhirnya men-sharing knowledge-nya kamu. Aku ngeliat di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi, orang-orang yang memang connect to your life purpose sih gitu ya. Entah akhirnya kalian belajar dari tadi orang sekitar gitu ya, atau lingkungan baru yang kamu datangi, atau dari buku lagi gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kelebihan dirimu yang tersembunyi, kelebihan dirimu yang tersembunyi, file nomor 3. When I'm connected to spirit, I feel a sense of certainty, magnitude, and ease that I've never known before. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu kayak orang yang bisa ngebuka atau mengetahui hal yang gak orang lain tahu nih ya. Ada kayak semacam inner knowing-nya kamu besar sekali. Aku ngerasa kayak kayak apa ya, orang yang bisa tahu tentang kayak rahasia-rahasia kehidupan ada di sini ya. File nomor 3, luar biasa. Kemudian aku ngerasa di sini kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi itu tahu bagaimana akhirnya harus menikmati hidup ya, bagaimana harus maksudnya bukan bagaimana, kapan harus berubah ya, untuk akhirnya bisa menyamakan frekuensi atau mengubah frekuensi yang ada. Aku ngerasa kayak orang-orang yang
tahu di sekitaran itu apa yang sebenarnya akan terjadi gitu. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, aku ngerasa memang bisa bisa benar-benar mempunyai vision ke depan. Bisa juga kamu bisa menikmati kehidupan kamu yang sekarang, dimana kamu benar-benar be present di situ. Kalau memang ada hal yang perlu diubah ya kamu akan ubah untuk jadi pribadi yang lebih baik gitu ya, sesuai yang memang intuisi kamu juga nge-guide kamu gitu yang aku rasain. Sejauh mana akhirnya feeling kamu bisa kayak memberikan sinyal-sinyal nih, aku nih kenapa nih sekarang nih, nanti something akan terjadi kalau kamu melakukan apa. Jadi kayak selalu ada suara hati untuk kamu melakukan something, karena di sini ada, lihat tuh ya, cahayanya ada di hatinya dia juga. Aku ngerasa kayak keinginan untuk tahu sesuatu hal dalam hidup ya, rahasia kehidupan atau rahasia tentang diri kamu sendiri, sebenarnya kamu tujuan hidupnya tuh apa, yang kayak gitu-gitu. Itu tuh tinggi di Palma nomor 3. Jadi kayak kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu bisa nanti jadi kayak membantu orang-orang itu menemukan passionnya kayak gitu ya, karena kalian ini pile pinter semua di sini, soalnya intelijensinya tinggi banget. Aku ngerasanya orang-orang yang udah dapet kayak semacam inner knowing ya, aku ngerasanya. Jadi kayak sebenarnya kamu tuh punya kayak semacam kebijaksanaan yang luar biasa juga gitu yang aku ngerasain. Oke, kita lanjut. Kelebihan dirimu yang tersembunyi pile nomor 3. Kelebihan dirimu yang tersembunyi pile nomor 3. Oke, satu aja ya, ini yang udah kebuka aja. Oke, di sini ada crystal clear intention, Archangel Michael. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu tipikal orang yang bisa nge-create apa yang kamu udah manifestasikan. Jadi kamu orangnya benar-benar fokus ke satu tujuan. Apa tujuan kamu, ketika kamu udah fokusin, rata-rata akan berhasil. Makanya aku ngerasa di sini kayak pembawaannya tuh benar-benar orang-orang yang pintar, tapi bukan pintar dengan pikiran yang licik atau apa, tapi ini orang-orang yang jenius, yang pintar, yang cerdas, dengan pembawaan sifat-sifat humanis yang ibaratnya ada di lajur kanan lah, yang nggak kiri gitu yang aku ngerasain. Oke, kita lanjut. Kelebihan dirimu yang tersembunyi pile nomor 3. Oke. Di sini ada achievement ya. As I advance on the road towards achievement, I discover my greatest strength and learn from each challenge. I believe in my truest potential. Today I have faith in my abilities and in myself. I move forward towards the fulfillment of my vision. I reach my objective. I am courageous. I embrace life. I am always in good company on this journey toward the light. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu akan mendapatkan banyak achievement dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu. Yang tadi aku udah bilang, ini nih tuh pile-pile orang yang pinter-pinter semua di sini. Kamu banyak bisa mengerti bagaimana dunia bekerja, mendapatkan knowledge dari alam semesta, inner knowing yang luar biasa juga. Jadi aku ngerasa gak heran nanti kalau kamu nanti ibaratnya mendapatkan banyak achievement dalam kehidupan kamu, banyak prestasi juga. Aku ngerasa kayak orang-orang yang mempunyai talenta itu nggak cuma satu, di sini multi talent ya. Aku ngerasa di sini kayak tipikal orang yang kelebihan dirimu yang tersembunyi itu, kamu orang yang
talented, tapi kamu juga orang yang cukup bisa menikmati hidup gitu. Jadi orang yang cukup balance, tahu kapan harus kayak sangat belajar, sangat fokus gitu, kapan harus yang menikmati hidup dengan hahaha ya, mungkin ngomong-ngomongan yang receh-receh mungkin ya. Jadi kayak kamu tahu harus segala sesuatu harus seimbang, nggak bisa setengah-setengah gitu. Aku ngerasainnya di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi. Mau gimana pun lingkungan kamu sekacau apapun nggak ngefek ke kamu. Oke, kita lanjut ya. Di sini pile nomor 3, kelebihan dirimu yang tersembunyi ya. Oke, ini kebanyakan. Oke, kelebihan dirimu yang tersembunyi pile nomor 3 kan school langsung keluar. Oke ya. Oke, jadi di sini ada Crystal Children ya, Crystal Children. Kelebihan dirimu yang tersembunyi di sini banyak Crystal Children. Crystal Children tuh apa sih, Kak? Aku udah pernah jelasin ya di videoku yang sebelumnya. Jadi bisa di Google untuk kalian yang ibaratnya baru ada di sini ya. Yang jelas Crystal Children tipikal orang yang jauh lebih sensitif daripada indigo ya. Jadi aku ngerasa di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi jelas kamu ya child of the cosmos. Jadi ibaratnya orang-orang mungkin agak kesulitan dengan banyaknya perubahan yang ada di abad ini atau tahun-tahun ini, kamu nggak akan banyak bermasalah di area adaptasi itu sih gitu. Walaupun aku ngerasa memang Crystal Children lebih sensitif daripada yang indigo ya. Kemudian di sini ada school ya, kelebihan dirimu yang tersembunyi tadi kamu bisa teaching ya, bisa nge-share ilmu kamu ya, ibaratnya jadi bisa membagi perspektif kamu, inner knowing kamu, pengetahuan kamu gitu ya. Kemudian di sini kelebihan dirimu yang tersembunyi, di sini ada the sun ya. Jadi kemungkinan besar kamu akan jadi spotlight, orang yang cukup terkenal juga terkait expertise-nya kamu. Kemudian di sini ada tua tuh ya. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi di sini sebenarnya kamu tipikal orang yang bisa memberikan advice enggak sesuai dengan umur kamu. Kayak kamu tuh orang yang kayak yang old soul gitu, yang berjiwa tua tapi umurnya tuh masih muda gitu. Kemudian di sini ada angka 5, mungkin angka yang signifikan untuk kamu ya. Di sini ada adventure, flexibility, dan change. Jadi kelebihan dirimu yang tersembunyi, kamu akan membawa ke perubahan dan kamu tipikal orang yang bisa fleksibel terhadap perubahan tersebut ya, dimanapun keadaannya. Dan kamu tipikal orang yang siap untuk berpetualang ya, berpetualang untuk mencari ilmu yang lebih lagi. Jadi kamu tuh kayak tipikal orang yang haus akan ilmu, yang nanti akhirnya ilmu kamu akan mendatangkan sendiri nih rezeki, sampai akhirnya ibaratnya kayak achievement yang bisa kamu dapatkan juga kayak gitu ya dari knowledge kamu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pile nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pile nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.